Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan proyek telah kami buat. Kami dari kelompok 29 dengan proyek perancangan dan implementasi peta spasial perkotaan interaktif berbasis grafik komputer. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri Abdul Arafah dengan NIM 2210200058. Selanjutnya ada Peter Z dengan NIM 2110201103. Selanjutnya ada Ahmad Zubed dengan NIM 2110200052 dan Danda Khairunias dengan NIM 2210200129. Baik, selanjutnya latar belakang dari proyek ini yaitu dalam perancangan sistem visual modern, ketergantungan pada aset statis seringkali membatasi fleksibilitas dan skabilitas aplikasi grafis. Tantangan utama dalam grafika komputer adalah bagaimana menciptakan lingkungan visual yang dinamis dan efisien secara komputasi tanpa menggunakan data eksternal yang masif. Proyek ini berfokus pada pencegahan masalah tersebut melalui pendekatan Procedural Content Generation atau PCG, di mana jalur dan objek 2D dimaksudkan sepenuhnya melalui logika matematika murni. Baik, dalam proyek ini saya fokus utama dan peran saya adalah merancang fondasi dan spasialnya, yaitu menggunakan algoritma pembentukan jalur menggunakan Bressenham dan Bezier. Oke, selanjutnya yang pertama mari kita bedah yaitu kubik Bezier Cube di dalam arsitektur kota kubik Bezier. Oke, kubik. Pertama-tama dalam kubik Bezier dalam arsitektur kota prosedural kami tidak ingin jalannya tidak kaku. Oleh karena itu, saya mengimplementasikan kalkulus kurva Bezier untuk menciptakan belokan atau tikungan jalan yang halus dan organik. Bisa dilihat di fungsi Bezier kubik. Di algoritma ini memanipulasi 4 titik koordinat matematis menggunakan rumus polinomial. Kami menggunakan perulangan dengan variabel berjarak dari 0 hingga 1.0 untuk merender titik-titik di sepanjang kurva secara real time. Selain itu, saya juga membuat fungsi Bezier Cubic segment untuk menghitung sudut kemiringan jalan. Tanpa fungsi tangent ini, kendaraan tidak akan tahu kapan harus berbelok menyesuaikan arah lingkungan. Selanjutnya, untuk algoritma Bressenham, ini adalah algoritma yang digunakan sebagai mesin utama untuk menggambar jalur lurus secara cepat dan efisien pada garis grid pixel. Algoritma ini beroperasi murni dengan menghitung integer melalui variabel error turn, sehingga terbebas dari perhitungan desimal yang sangat membebani CPU. Dalam proyek kami, Bressenham tidak dipakai untuk menggambar spesial jalan utama. Sebaliknya, pada fungsi drawfed, Bressenham saya difungsikan secara spesifik untuk meresentrasi garis putus-putus atau dash line sebagai penanda rute interaktif di atas kurva Bezier. Hal ini memastikan performa rendering tetap stabil meskipun banyak garis yang harus digambar secara bersamaan. Selanjutnya terakhir dari kode saya ada pada pad snapping logic di fitur snap ini. Fitur ini menggunakan jarak Endel-Cell atau Mate Hypod yang di sini, Mate Hypod pada library Mate. Fungsinya krusial. Ini adalah asisten navigasi yang secara otomatis menarik koordinat input dari klik kursor pengguna tepat di jalur terdekat yang tersedia. Ini mencegah objek melayang di luar sistem koordinat jalan. Selanjutnya di sini saya akan menjalankan kodenya. Oke. Selanjutnya di sini ada fitur-fitur yang telah kami buat. Yang pertama itu adalah acak map, yang dimana saat kita mengklik ini, maka map akan teracak, maka mengenerate map secara acak menurut saya. Selanjutnya itu adalah acak posisi,
Yang dimana sini fungsinya itu untuk menentukan titik-titik lokasi. Oke, misalnya di paling dekat itu di. Oke, baik. Selanjutnya sini ada fitur start animasi yang dimana fitur ini digunakan untuk menyalakan mobil langsungnya dan mobil akan mengikuti track yang sudah dibuat. Oke, kan mobil akan berjalan menuju lokasi tersebut. Oke, baik. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda Khairunas dengan NIM 2201 020129. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah grafika komputer. Bagian saya yaitu tentang implementasi metrik rotasi, penggerakan kendaraan, dan logika heading pada simulasi lalu lintas menggunakan Python. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Tinker untuk menampilkan simulasi lalu lintas pada lingkungan kota. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan tiga konsep utama yang menjadi fokus pembahasan yaitu metrik rotasi, pergerakan kendaraan, dan logika heading, serta bagaimana ketiga konsep tersebut diterapkan pada short course kode program. Sebelum lanjut ke code-nya, ke codingan, saya akan menjelaskan latar belakang yaitu pada grafika komputer, suatu objek tidak hanya ditampilkan secara statis, tetapi juga dapat bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan. Salah satu contoh penerapannya adalah simulasi kendaraan. Dalam simulasi kendaraan, terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Pertama, bagaimana kendaraan dapat bergerak mengikuti jalan. Kedua, bagaimana kendaraan dapat mengetahui arah dan geraknya. Yang ketiga, bagaimana kendaraan dapat berbelok mengikuti bentuk jalan tanpa terlihat kaku. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka digunakan konsep transformasi geometri dan orientasi objek. Pada proyek ini digunakan tiga konsep utama, yaitu metrik rotasi, penggerakan kendaraan, dan logika heading. Dengan menggabungkan ketiga konsep tersebut, kendaraan dapat bergerak mengikuti jalan dan selalu menghadap ke arah lintasan yang sedang dilalui. Gambaran sistemnya yaitu sebelum masuk ke pembahasan code, saya akan menjelaskan gambaran secara umumnya, yaitu pada program ini dibangun sebuah kota sederhana yang terdiri dari jalan, persimpangan, lampu lalu lintas, dan kendaraan. Kendaraan bergerak pada lintasan yang dibentuk menggunakan kurva Bezier. Selama kendaraan bergerak, sistem akan terus menghitung posisi kendaraan dan arah kendaraan. Kemudian kendaraan digambar ulang pada layar dengan orientasi yang baru. Secara sederhana, alurnya adalah kurva Bezier menentukan jalur kendaraan, lalu sistem menghitung arah atau heading kendaraan, kemudian heading digunakan untuk memutar kendaraan menggunakan metrik rotasi, terakhir kendaraan ditampilkan pada layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang code-nya, yaitu yang pertama, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi rotasi pada program. Tampilan code yaitu ada di nomor code 64 yaitu DX, DY, PX kurang CX, dan PY kurang CY. Itu adalah code eh, fungsi rot 2D merupakan implementasi metrik rotasi dua dimensi. Pada bagian ini, program mengambil nilai kosinus dan sinus dari sudut rotasi. Sedangkan bagian berikut
CX tambah DX itu merupakan implementasi langsung rumus matrik rotasi. Fungsi ini menghasilkan koordinat baru setelah titik diputar terhadap posisi rotasi. Tanpa fungsi ini, kendaraan tidak dapat berbelok secara realistis. Selanjutnya yaitu tentang penggunaan rotasi pada kendaraan. Nah, ini tampilan code-nya. Fungsi rotasi yang telah dibuat kemudian digunakan untuk memutar seluruh titik pembentuk kendaraan. Bodi kendaraan dibentuk oleh 4 titik sudut. Setiap titik, setiap titik diputar menggunakan fungsi rot 2D. Akibatnya seluruh badan kendaraan ikut berputar dan mengikuti arah jalan. Ini tampilan code-nya. Selanjutnya yaitu pergerakan kendaraan. Di sini ada code diff step self. Nah, ini penggerakan kendaraan dilakukan pada metode step. Variabel proses menunjukkan posisi kendaraan pada lintasan. Setiap frame nilai proses bertambah. Semakin besar nilai proses, maka kendaraan bergerak semakin jauh. Konsep inilah yang menghasilkan animasi penggerakan kendaraan. Selanjutnya untuk update posisi kendaraan. Setelah proses diperbarui, program mengambil titik terbaru dari kurva. Koordinat kendaraan kemudian diperbarui karena posisi diambil dari kurva Bezier. Kendaraan dapat bergerak mengikuti jalan yang melengkung. Di sini code-nya. Sini. Oke, selanjutnya itu logika hiding. Oke, logika hiding eh, yaitu heading adalah arah hadap kendaraan. Pada program ini, heading dihitung menggunakan fungsi atan 2. Nilai TX dan TY berasal dari eh, tangen kurva Bezier. Fungsi atan 2 menghasilkan sudut orientasi kendaraan. Sudut tersebut digunakan sebagai arah kendaraan saat bergerak. Selanjutnya yaitu penyimpanan heading. Penyimpanan heading eh, nilai heading yang telah dihitung kemudian disimpan ke dalam variabel save angel. Variabel ini yang akan digunakan untuk memutar kendaraan. Ketika kendaraan memasuki tikungan, nilai angle ikut berubah. Lalu kita masuk ke heading menggerakkan rotasi. Oke, di sini heading menggerakkan rotasi. eh, Pada bagian ini kita dapat melihat hubungan antara heading dan matriks rotasi. Heading menghasilkan nilai sudut. Sudut tersebut dikirim ke fungsi rotasi. Akibatnya kendaraan selalu menghadap ke arah lintasan. Alurnya adalah yaitu Bezier curve eh, ke target, lalu atan 2, lalu heading, lalu shape angle, lalu rod 2D. Nah, lalu kendaraan berputar. Selanjutnya yaitu hasil implementasi. Tampilan simulasi ini
Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Dari hasil implementasi terlihat bahwa kendaraan dapat berbelok pada tikungan, orientasi kendaraan selalu mengikuti arah pergerakan. Hal ini menunjukkan bahwa metrik rotasi pergerakan kendaraan dan logika heading telah berhasil diterapkan pada simulasi lalu lintas menggunakan Python. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik Pak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Peter Zeng dengan NIM 2101020103. Saya akan menjelaskan dari proyek kami, yang dimana saya akan menjelaskan fungsi dari implementasi transformasi koordinat layar. Di sini saya akan menunjukkan bagian kode untuk transformasi koordinat layarnya. Baiklah, bagian di sini untuk fungsi pertama yang saya implementasikan adalah yang W2S self WX dan WY, yang merupakan singkatan dari word to screen, yaitu untuk dunia layar dunianya, yang dimana tujuan fungsi ini adalah mengubah koordinat dunia menjadi koordinat layar. Pada simulasi lalu lintas, kendaraan, jalan, dan persimpangan disimpan dalam koordinat dunia. Namun, monitor hanya dapat menampilkan objek berdasarkan koordinat layar saja. Oleh karena itu, diperlukan proses transformasi agar posisi objek di dunia virtual dapat diterjemahkan ke posisi yang sesuai pada layar. Baiklah, ini ada bagian WX. Ini kode WX self band. Ini bagian yang digunakan untuk menghitungkan panning jika pengguna menggeser tampilan ke kanan atau ke kiri. Ya, kanan atau kiri, posisi objek yang ditampilkan juga harus ikut menyesuaikan. Lalu ada ini self zoom. Self zoom yang ini. Nah, jika zoom lebih besar dari satu, maka objek akan terlihat lebih besar. Jika zoom lebih kecil dari satu, maka objek terlihat lebih kecil. Misalnya terdapat kendaraan pada posisi dunia di 100 dan zoom bernilai 2, maka kendaraan akan ditampilkan pada posisi 200 pixel di layar. Nah, fungsi ini dipanggil setiap kali sistem melakukan rendering sehingga semua objek dapat muncul pada posisi yang benar. Baiklah, masuk ke fungsi
implementasi fungsi transformasi koordinat dunia, bagian dunia. Yang ini dev S2W. Nah, jadi fungsi berikutnya adalah screen to word. Jika fungsi W2S digunakan untuk menempelkan objek ke layar, yang ini, jika itu untuk objek ke layar, maka fungsi S2W itu digunakan untuk menerjemahkan posisi layar kembali ke dunia simulasinya. Ini. Terus ada yang ini, SX garis miring self titik zoom. Nah, jadi ini koordinat layar dibagi dengan zoom, karena sebelumnya pada fungsi W2S yang ini koordinat dikalikan zoom. Berikutnya yang ini, yang self titik pan underscore x. Ini kemudian nilai ditambahkan nilai panning agar posisi yang diperoleh sesuai dengan posisi dunia yang sebenarnya. Contohnya, pengguna mengklik persimpangan menggunakan mouse. Sistem hanya mengetahui posisi kursor pada layar. Dengan fungsi ini, sistem dapat mengetahui posisi sebenarnya pada dunia simulasi. Nah, jadi fungsi ini sangat penting. Fungsi ini yang sangat penting untuk interaksi pengguna karena menjadi jembatan antara input mouse dan dunia simulasi. Baiklah, kita masuk ke fungsi zoom. Implementasi zoom. Jadi fungsi zoom ini, nah ini fungsi dev zoom underscore add digunakan untuk mengatur proses zooming pada viewport simulasi. Terus ada yang ini, ada yang WX, sama dengan self titik S to word. Nah, langkah pertama adalah mencari posisi dunia yang berada tepat di bawah kursor mouse. Kenapa? Karena sistem harus mengetahui titik mana yang sedang difokuskan oleh penggunanya. Terus ada yang self zoom. Nah, nilai zoom kemudian diperbarui menggunakan faktor pembesar. Contohnya, jika zoom awal bernilai 1 dan faktor zoom bernilai 1,2, maka zoom baru menjadi 1,2. Berikutnya ada yang ini, ada min zoom sama max zoom. Jadi ini pembatasan yang dilakukan agar pengguna tidak melakukan zoom terlalu jauh yang dapat mengganggu navigasi. Jadi ini udah pembatas untuk dibatasi minimal zoomnya berapa dan maksimal zoomnya dibatasi berapa. Berikutnya ada yang ini, yang self titik pan underscore x dan yang yang sumbu y. Nah, setelah zoom berubah, posisi panning dihitung ulang. Tujuannya agar titik yang berada tepat di bawah kursor sebelum zoom tetap berada di bawah kursor setelah zoom. Nah, dengan cara ini
pengguna tidak kehilangan fokus saat memperbesar maupun memperkecil tampilannya. Contohnya, ketika saya mengarahkan mouse ke persimpangan, lalu melakukan zoom, persimpangan tersebut tetap berada di tengah fokus tampilan. Baiklah, kita masuk ke fungsi panningnya. Fungsi panning. Nah, ini dev pan, define self, DSX, DSY. Jadi ini fungsi digunakan untuk menggeser area tampilan atau viewportnya. Nah, di sini ada DSX sama DSY. Nah, itu merupakan parameter ini merupakan jarak. Ya. Parameter ini merupakan jarak pergerakan mouse pada layar. Jadi ini merupakan jarak pergerakan saat kita menggerakkan mouse pada layar kita. Terus ada DSX self zoom. Nah, ini DSX self zoom. Ini. Nah, nilai pergeseran dibagi dengan itu nilai pergeseran dibagi dengan zoom agar kecepatan pergeseran tetap konsisten. Contohnya, jika layar sedang diperbesar 5 kali, maka tanpa pembagian zoom, tampilan akan bergeser terlalu cepat. Lalu ada ini. Ada self titik pan underscore x. Yang ini. Nah, nilai pan diperbarui sehingga viewport bergeser mengikuti arah pergerakan penggunanya. Nah, jadi dengan fitur ini, pengguna dapat menjelajahi area simulasi yang luas tanpa mengubah posisi objek sebenarnya. Nah, dari empat fungsi yang saya kerjakan ini, dari W to W2S, W2S, dan W2W bertanggung jawab terhadap transformasi koordinat antara dunia simulasi dan layar, sedangkan zoom dan panning itu bertanggung jawab terhadap navigasi viewport. Keempat fungsi ini saling berhubungan dan menjadi dasar interaksi pengguna yang dengan simulasi. Tanpa transformasi koordinat, zooming dan planning tidak dapat bekerja dengan benar. Oleh karena itu, bagian ini menjadi komponen penting dalam visualisasi simulasi lalu lintas yang kami bangun. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya lanjutkan ke kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzabi Armuzaki dengan NIM 2101020052. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama itu ada implementasi manajemen memori koordinat. Pada proyek DARV, pengelolaan memori koordinat implementasi melalui kelas CityGrid yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dalam sistem. Kelas ini bertanggung jawab untuk membangun struktur kota berbentuk grid yang terdiri atas sejumlah persimpangan dan lampu lalu lintas. Fungsi build digunakan untuk menghasilkan seluruh koordinat persimpangan berdasarkan jumlah baris and rows dan jumlah kolom and calls. Setiap koordinat yang berhasil dibuat disimpan ke dalam variabel self interest, sedangkan objek lampu lalu lintas disimpan ke dalam variabel self light. Melalui mekanisme ini, sistem dapat mengelola data secara struktur sehingga setiap modul dapat mengakses informasi
yang sama tanpa perlu membuat data baru secara berulang. Pendekatan tersebut membantu meningkatkan efisiensi penggunaan memori dan mempermudah proses pengembangan sistem. Selain itu, penggunaan struktur data yang dapat memungkinkan proses simulasi berjalan lebih stabil karena seluruh komponen menggunakan sumber data yang konsisten. Dengan demikian, koordinasi persimpangan dan kondisi lampu lalu lintas dapat diperbarui secara sinkron selama simulasi berlangsung. Secara keseluruhan, implementasi manajemen memori koordinat memiliki peran penting dalam menjaga kerapian data dan menjadi fondasi utama bagi modul-modul lainnya. Baik, yang kedua itu ada implementasi algoritma Breadth First Search atau BFS. Penentuan jalur kendaraan dalam proyek DAARV dilakukan menggunakan algoritma BFS. Algoritma ini dipilih karena memiliki kemampuan untuk menentukan jalur terpendek pada saat struktur graf dan GERT secara efektif. Proses pencarian dimulai dari titik asal kendaraan. Selanjutnya, algoritma akan memeriksa seluruh simpul tetangga yang berdekatan sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Selama proses pencarian berlangsung, setiap simpul yang telah dikunjungi akan dicatat dalam variabel VState untuk mencegah terjadinya pengulangan pencarian. Struktur QI digunakan untuk menyimpan jalur yang sedang dieksploitasi, sedangkan titik tujuan berhasil ditemukan. Algoritma akan mengembalikan urutan jalur dari titik awal hingga tujuan. Penerapan BFS pada simulasi ini memberikan beberapa keuntungan, antara lain manajemen ditentukan jalur pendek, memiliki implementasi yang sederhana, cocok digunakan untuk struktur kota berbentuk grid, mengurangi kemungkinan kendaraan memilih jalur yang tidak efisien. Dengan adanya algoritma BFS, kendaraan dalam simulasi dapat bergerak secara lebih optimal dan mendekati perilaku sistem transportasi dalam kondisi nyata. Baik, yang ketiga ada implementasi integrasi antar modul. Salah satu aspek penting dalam pengembangan perangkat lunak adalah integrasi antar modul. Pada proyek DAARV, integrasi dilakukan melalui kelas CityGrid yang berperan sebagai pusat komunikasi antar komponen sistem. Fungsi NeckHeart digunakan untuk menentukan hubungan antar persimpangan yang saling berdekatan. Fungsi ini akan mengidentifikasi posisi tetangga berdasarkan arah utara atau north, selatan south, barat west, dan timur east. Data yang digunakan oleh fungsi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh beberapa modul, antara lain yang pertama itu modul kendaraan untuk menentukan arah pergerakan. Lalu ada modul BFS untuk melakukan pencarian jalur, modul reader untuk menampilkan kondisi simulasi secara visual. Dengan adanya integrasi ini, setiap modul tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berbagi data melalui sumber yang sama. Pendekatan tersebut menghasilkan sistem yang lebih terorganisir, mudah dipelihara, dan meminimalkan terjadinya inkonsistensi data. Selain itu, integrasi antar modul juga meningkatkan skalabilitas sistem. Jika di masa mendatang terdapat penambahan fitur baru, model tersebut dapat dengan mudah dihubungkan dengan struktur yang sudah ada. Baik, selanjutnya ada implementasi game loop. Game loop merupakan mekanisme utama yang mengatur jalannya simulasi secara berulang dan berkesinambungan. Pada proyek DAARV, game loop berfungsi untuk memastikan seluruh komponen sistem diperbarui secara real time.
Fungsi Trick Lights digunakan untuk memperbarui situs setiap lampu lalu lintas yang terdapat dalam variabel self light melalui proses iterasi. Setiap objek lampu menjalankan fungsi trick sehingga fase lampu dapat berubah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pembaruan kondisi lampu secara berkala sangat penting karena mempengaruhi pergerakan kendaraan pada setiap persimpangan. Dengan demikian, kendaraan dapat berhenti atau melanjutkan perjalanan dengan kondisi lampu yang sedang aktif. Implementasi GameLoop memberikan beberapa manfaat, yaitu memungkinkan simulasi berjalan secara terus-menerus, menjaga sinkronasi antar kendaraan dan lampu lalu lintas, menampilkan perubahan kondisi secara real time, menciptakan simulasi yang lebih dinamis dan realistis. Melalui mekanisme ini, seluruh komponen sistem dapat bekerja secara bersamaan sehingga simulasi lalu lintas dapat menggambarkan kondisi kota secara lebih akurat. Baik, di sini ada kesimpulan yang isinya implementasi pada proyek DARV terdiri atas 4 komponen utama, yaitu manajemen memori koordinat, algoritma Burst First Search atau BFS, integrasi antar modul, dan GameLoop. Keempat komponen tersebut saling berhubungan dan berbentuk suatu sistem yang terstruktur. Manajemen memori koordinat berfungsi sebagai pusat penyimpanan data. Algoritma BFS bertugas untuk jalur terpendek kendaraan. Integrasi antar modul memastikan seluruh komponen dapat bekerja secara konsisten, sedangkan GameLoop menjaga agar simulasi dapat berjalan secara real time. Dengan kombinasi keempat komponen tersebut, sistem simulasi lalu lintas DARV mampu menghasilkan proses pergerakan kendaraan yang lebih efisien, dinamis, dan mendekati kondisi lalu lintas pada dunia nyata. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.